Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini kita akan kasih lihat hasil tes pramusim World Supersport di sirkuit Phillip Island, Australia 2025. Lebih tepatnya hari ini hari Senin 17 Februari 2025. Ya, ada Aldi Satya Mahendra bersama F1 Bros Racing Team di sirkuit ini dan juga rekannya itu Chan Oncu yang asal Turki itu. Dan kita penasaran sebenarnya lap time Aldi sendiri di sirkuit Phillip Island yang termasuk sirkuit baru bagi Aldi karena memang Aldi belum pernah balapan di sirkuit ini, terlebih juga Aldi baru masuk ke kelas World Supersport dengan motor yang berkapasitas lebih besar dari World Supersport 300 yang dimana dia menjadi juara dunia di kelas World Supersport 300. Penasaran lap time-nya berapa, di posisi berapa itu kan. Tapi kan kita juga harus taruh ekspektasi kita tuh ya jangan terlalu ketinggian walaupun dia juara dunia Supersport 300 tapi paling enggak di World Supersport itu lawan-lawannya sangat beragam. Ya sangat beragam karena mantan pembalap Moto2 juga juara dunia Moto3 terus juga mantan pembalap Superbike ada di sini semua. Jadi benar-benar kelas ini sangat beragam banget nama-namanya dengan nama-nama yang beken dan nama-nama yang memiliki prestasi di kejuaraan-kejuaraan lainnya. Jadi bukan nama-nama yang masih baru gitu kan. Oke, siapa yang tercepat di sesi kedua? Kenapa saya langsung lompat sesi kedua? Karena biar kalian juga tahu ternyata di sesi kedua Aldi hanya masuk sekitar 4 lap aja kalau kita lihat datanya. Dan menurut informasi Aldi sendiri tidak banyak melakukan lap di sesi kedua di tes Phillip Island ini karena memang lintasannya tidak cukup ideal dan cukup berbahaya karena banyak pembalap yang terjatuh dan dikabarkan ada ceceran tumpahan minyak ataupun oli di lintasan ketika ada yang crash. Jadi sangat berbahaya dan cukup berisiko ketika Aldi harus memaksakan masuk ke lintasan dan menggember motor Yamaha YZF-R 9 di sirkuit ini. Yang dimana juga sirkuit baru bagi Aldi dan dia harus banyak belajar lagi bagaimana menaklukkan Phillip Island ya kan tikungannya dan harus ya dengan motor yang baru juga kan ya pastinya semuanya harus pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan adalah jangan tergesa-gesa dan jangan gegabah karena memang di beberapa hari berikutnya ini bakal ada round 1 di sirkuit ini juga di Phillip Island. Jadi ya akhir pekan besok bakal ada balapan round 1 di sirkuit ini mulai hari Jumat, Sabtu dan juga Ahadnya. Jadi kalau dites aja terlalu gegabah dan harus sampai cedera ya seperti pembalap Superbike-nya Yamaha Jonathan Rea pun ya cedera patah kakinya informasi terbaru dan dia dikonfirmasi harus menyudahi tes hari ini dan kemungkinan tidak akan bisa balapan di Superbike Phillip Island di round 1 ya. Jadi itu kan sangat-sangat merugikan banget dan cukup berbahaya. Jadi saya pikir ya cukup bagus insting tim dan juga Aldi sendiri untuk stop aja di sesi 2 karena memang lintasan cukup berbahaya dan tidak perlu dipaksakan. Ya walaupun ya data-data bakal banyak kurang tapi paling nggak masih ada besok di hari Selasa 18 Februari 2025 tes di sirkuit ini juga. Oke, jadi yang tercepat di saat sesi 2 tes Phillip Island World Supersport adalah Mas Bow asal Belanda yang juga mantan pembalap Moto2 yang cukup kenyang lah di Moto2 dan juga pastinya dengan motor ya bisa kita katakan ya super sport ya kan. Moto2 sendiri kan udah lama banget memang menggunakan engine dari super sport seperti Honda CBR 600 RR dan juga yang sekarang adalah engine Triumph 765 cc 3 silinder dan Mas Bo mengikuti semua transisi itu mulai dari Honda CBR dia ikut terus juga dengan menggunakan Triumph pun ikut otomatis dia memang spesialis banget super sport. Ketika masuk kelas World Super Sport Mas Bo sepertinya tidak cukup kesulitan apalagi menggunakan motor yang cukup kuat yaitu MV Agusta ya kan dengan cc yang cukup besar ya kan 800 cc-an dan buat saya lap time 1 menit 32 detik 912 ya sangat-sangat pantas sebagai pembalap Moto2 yang cukup kenyang. Dan di posisi kedua ada pembalap asal Prancis yaitu Debis dengan motor Ducati Panigale V2. Di posisi ketiga ada Philippe Otel, di 4 ada Marcel Scrotel, di posisi kelima ada Federico Carasculo, di 6 ada Oli Baylis dan di 7 ada Chan Oncu rekan Aldi yang asal Turki di Yamaha Blue Crew F1 Bros Racing Team. Di 8 ada Jaume Masi asal Spanyol yang juga kita tahu itu juara dunia Moto3 2023 yang hijrah ke kejuaraan Supersport ini dengan Ducati Panigale V2. Ya,
Dengan total 27 pembalap, hanya 2 pembalap yang out 105% ya. Out 105% itu adalah yang tercepat, yaitu Mas Bow 1 menit 32 detik 912 ini. Di saat pembalap lain 105%-nya atau lebih lambat dari 105% itu adalah out ya, termasuk si Arbel ini kan yang cuma bisa mencetak 1 menit 38 detik 06. Jadi gapnya sendiri 5 detik ya dengan Mas Bow. Ya, jadi ya tidak lolos nih kalau misalnya free practice ataupun kualifikasi, itu bakal nggak bisa ikut balapan kalau lap time-nya ini out 105%. Oke, bagaimana dengan nama-nama lain seperti Sadufudin Asman yang juga mantan pembalap Moto3 dan juga FOM TV Moto3 yang asal Malaysia ini berada di posisi 24 dengan Honda CBR 600RR di tim Petronas Mi Honda Racing Team. Lap time-nya 1 menit 37 detik 360. Jadi gapnya sendiri 4,4 detik. Loris Veneman asal Belanda, runner up Supersport 300, pesaing Aldi di musim 2024, juga posisi terbawah di posisi 25 dengan Ducati Panigale V2 dengan lap time 1 menit 37 detik 383. Stefano Manzi yang juga runner up Supersport 2023-2024 di posisi 19, yang dimana ini motor baru kan kita tahu seperti Aldi, Yamaha, YZF R9. Jadi kelihatannya Manzi juga tidak terlalu nge-push untuk bisa mencetak lap time tercepat, tapi paling enggak mengumpulkan data persiapan di race-nya aja. Kemungkinan seperti itu karena kebanyakan pembalap tuh memang demikian. Oke, di sesi 1 ketika tes di sirkuit Phillip Island, Aldi berada di posisi 19 ya. Dari total 24 pembalap yang lolos dari 105% ini, Aldi di posisi 19 dengan Yamaha R9-nya lap time-nya 1 menit 34 detik 121 ya. Jadi Aldi itu memiliki gap 1,9 detik dengan Mas Bow yang lagi menjadi tercepat di saat sesi 1 dengan MV Agustanya. Di saat sesi 1 Mas Bow mencetak 1 menit 32 detik 127. Oke. Jadi kelihatannya Aldi sebenarnya kalau kita lihat data ini ya lebih cepat dari mantan pembalap Superbike yaitu Ruben Rinaldi yang sama-sama menggunakan Yamaha R9 walaupun berbeda tim ya. Terus juga lebih cepat lagi dari Okamoto yang asal Jepang sama-sama menggunakan Yamaha R9. Dari Nicolo Antonelli pun lebih cepat ya. Ini kita perbandingkan yang sama-sama menggunakan Yamaha R9 yang dimana R9 sendiri adalah motor baru bagi Yamaha di kelas Super Sport. Jadi benar-benar motor baru crossplane 3 silinder 890 cc gitu kan. Jadi ini benar-benar pastinya pembalap masih mencari data dan beradaptasi. Terlebih lagi Aldi di sirkuit ini Phillip Island adalah momen baru. Jadi Aldi belum pernah balapan di sini secara resmi gitu kan, balapan di Phillip Island ataupun latihan-latihan nggak pernah, yang dimana kita tahu juga Phillip Island sirkuit yang digunakan di MotoGP, Moto2, Moto3 dan juga Superbike dan World Supersport seperti ini. Jadi waktu Supersport 300 itu nggak ada di sirkuit Phillip Island Australia ini. Jadi ya hari ini tuh Aldi bener-bener ya banyak banget PR-nya. Kalau kita harus berempati ya, mau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, itu bener-bener banyak banget PR-nya, dimana dia harus adaptasi dengan motor, adaptasi dengan sirkuit ya kan, sirkuit yang baru bagi dia, terus juga menghafalkan juga bagaimana cornering-corneringnya, harus pakai gigi berapa segala macam. Wah, bener-bener ribet banget lah ya. Pokoknya seribet kita lagi ngelupain mantan lah. Oke, mungkin kalau kita lihat di sesi 1 ini ada 3 pembalap yang keluar dari 105% catatan waktunya Mas Bow, karena kita tahu juga 105% dari yang tercepat itu nggak lolos ketika kualifikasi ya. Jadi seperti Loris Veneman yang kita lihat, walaupun dia menggeber sampai 17 lap di saat sesi 1, dia lap time-nya masih lambat dengan 1 menit 37 detik 361. Arbel pun demikian dengan 1 menit 37 detik 477. Jadi sebenarnya nih kalau kualifikasi nih Loris Veneman nggak lolos nih, nggak ikut balapan nih, karena memang out dari 105% yang tercepat, yaitu Mas Bow kan yang 1 menit 32 detik ya. Oke, buat saya sih runner up-nya Supersport 3 saja keteteran. Aldi di posisi 19 di sesi 1 sih ya levelnya beda nih. Kalau menurut saya ya dengan data-data ini ya levelnya beda. Oke, menurut kalian bagaimana besok di 18 Februari 2022 ya 25 bakal ada
tes lagi di sirkuit ini. Mudah-mudahan sih buat saya Aldi, bisa tambah lagi datanya, semakin semangat dan semakin, matang nanti ketika race-nya mulai hari Jumat, free practice segala macam, dan hari Sabtu race 1, hari Ahadnya race 2 dia bisa dapatkan poin. Nah itu tuh buat saya. Jadi hari ini tuh bener-bener kumpulin data, dan persiapan di race weekend pekan ini ya. Jadi itu penting banget karena yang tercatat ya pasti ketika race-nya apakah dapat poin ataupun tidak. Yo, gini aja mungkin kontennya konten santai saya nggak sebutin satu-satu, yang jelas kalian bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri, dan sehat-sehatlah buat teman-teman semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.